Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 4D PGSD Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai inovasi pembelajaran kontekstual. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Irma Komala Dewi, NIM 1909056. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfigo dengan NIM 1903960. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rismayanti dengan NIM 1906054. Inovasi pembelajaran kontekstual. Inovasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to innovate, yang artinya membuat perubahan berupa ide atau gagasan yang baru. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Kontekstual merupakan hubungan yang berkaitan secara langsung. Nah, pembelajaran kontekstual merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa atau peserta didik dalam pembelajaran. Nah, apa sih inovasi pembelajaran kontekstual tersebut? Inovasi pembelajaran kontekstual merupakan suatu ide, gagasan, atau tindakan yang baru mengenai pendekatan pembelajaran dengan melibatkan proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupannya. Selanjutnya ada komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme ini merupakan proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif. Di sini, pengetahuan peserta didik dibangun secara bertahap. Pengetahuan yang diperoleh tidak hanya seperangkat fakta, konsep, ataupun hanya kaidah, tetapi siswa harus mengkonstruksi pengetahuan sendiri, lalu memberikan makna melalui pengalamannya. Selanjutnya yang kedua ada inquiry atau menemukan secara sendiri. Inquiry merupakan proses pencapaian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh peserta didik dengan cara menemukan sendiri. Kegiatan pembelajaran yang harus dirancang pada kegiatan ini yaitu menemukan dengan merumuskan masalah, mengamati, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya yaitu ada komponen yang ketiga yaitu questioning atau bertanya. Pada komponen ini, refleksi dilakukan dari keingintahuan setiap individu. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan peserta didik. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan sendiri, ini akan mencerminkan kemampuan dalam berpikir bagi peserta didik. Adapun komponen yang keempat yaitu learning community atau masyarakat belajar. Hasil pembelajaran yang diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain atau teamwork itu merupakan pengertian dari learning community. Hasil belajar diperoleh melalui sharing antar teman, kelompok, dan antara yang tahu ke yang belum tahu. Komponen selanjutnya yaitu modeling atau pemodelan. Proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru, menampilkan model pembelajaran yang dapat dilihat dan juga dirasakan. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi mengurutkan kejadian atau pembelajaran yang telah dilalui atau telah dilaksanakan sebelumnya. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima.
Tujuannya yaitu untuk melihat sejauh mana pengetahuan itu dikuasai oleh peserta didik. Dan komponen yang terakhir yaitu ada penilaian nyata atau authentic assessment. Dalam penilaian nyata ini, proses yang dilakukan guru dalam mengumpulkan informasi tentang perkembangan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan oleh guru untuk mengetahui dan memastikan bahwa peserta didik telah mengalami proses pembelajaran dengan benar. Apabila hasil asesmen mengalami kesulitan, kita sebagai guru harus mengambil tindakan agar siswa dapat menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran konseptual. Nah, di sini ada 4 langkah-langkah model pembelajaran kontekstual menurut Saud. Yang pertama ada invitasi, yang kedua eksplorasi, penjelasan dan solusi, dan terakhir ada pengambilan tindakan. Nah, yang pertama ada invitasi. Pada langkah ini, siswa atau peserta didik didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Guru atau pendidik memancing dengan memberikan pertanyaan yang problematik tentang fenomena kehidupan sehari-hari melalui kaitan pada konsep-konsep yang dibahas dengan pendapat yang siswa miliki. Nah, selanjutnya siswa diberikan kesempatan untuk mengomunikasikan dan mengikutsertakan pemahamannya tentang konsep tersebut. Selanjutnya ada tahap yang kedua, yaitu eksplorasi. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan menginterpretasikan data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancang guru. Jika secara berkelompok, siswa melakukan kegiatan berdiskusi tentang masalah yang mereka bahas. Secara keseluruhan, tahap ini akan memenuhi rasa keingintahuan siswa tentang fenomena kehidupan lingkungan sekelilingnya. Tahap yang ketiga, yaitu penjelasan dan solusi. Pada tahap ini, siswa memberi penjelasan-penjelasan maupun solusi yang didasarkan pada data hasil observasi, ditambah dengan penguatan guru. Maka, siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman, dan ringkasan. Dan tahap yang keempat, yaitu pengambilan tindakan. Pada tahap ini, setiap siswa dapat membuat keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, serta mengajukan pertanyaan lanjutan. Pada tahap pengambilan tindakan ini, siswa dapat mengajukan saran baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Selanjutnya, ada karakteristik pembelajaran konseptual. Menurut Muslis, pembelajaran dengan pendekatan konseptual mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada learning in real life setting. Apa sih learning in real life setting itu? Nah, pembelajaran ini dilaksanakan dalam konsep autentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan yang nyata, atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang ilmiah. Selanjutnya, yang kedua, ada learning by doing. Learning by doing ini yaitu dilaksanakan dengan cara memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Selanjutnya, learning in group. Pembelajaran ini dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi antar teman. Yang keempat, ada learning to know each other deeply. Pembelajaran learning to know each other deeply ini memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antar satu dengan yang lain secara mendalam. Dan ada yang kelima, yaitu learning to ask, to inquiry, to work together. Pembelajaran ini dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Nah, pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rismayanti. Terima kasih. Selanjutnya, prinsip pembelajaran konseptual. Yang pertama, ada prinsip ketergantungan, atau bisa disebut dengan interdependen, yaitu sesuatu hal yang selalu atau saling berhubungan satu sama lain, membuat pola dan jaring sistem hubung yang kuat dan teratur.
Sama halnya dengan pendidikan dan pembelajaran, sekolah adalah kehidupan. Di dalam kehidupan di sekolah, siswa berhubungan dengan guru, kepala sekolah, atau dengan tata usaha dan dengan pihak lain yang ada di dalam lingkungan sekolah. Dalam proses pembelajaran, siswa berhubungan dengan bahan ajar, media pembelajaran, dan hal lainnya yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Yang kedua ada diferensiasi, dengan arti perbedaan, keberagaman, keunikan. Dalam prinsip ini, para pendidik dituntut untuk mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing sejalan dengan prinsip diferensiasi tersebut. Proses ini menekankan pada kreativitas, keunikan, variasi, dan kolaborasi peserta didik. Siswa berkolaborasi dengan temannya untuk melakukan suatu pengamatan, mencatat fakta dan informasi, lalu menemukan pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada pengorganisasian diri. Nah, pengorganisasian diri ini adalah potensi yang melekat pada setiap individu atau siswa, yaitu sebuah kesadaran sebagai kesatuan yang utuh yang berbeda dengan yang lainnya. Prinsip pengorganisasian diri ini menuntut para pendidik untuk mendorong setiap siswa untuk memahami dan merealisasikan potensi yang dimiliki siswa tersebut. Selanjutnya ada strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini yaitu dengan cara memunculkan problem yang dihadapi bersama dan siswa ditantang untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah tersebut. Kedua ada strategi menggunakan konteks yang beragam. Dalam pembelajaran kontekstual ini, guru membermaknakan pusparagam konteks sehingga makna yang diperoleh siswa jadi berkualitas. Yang ketiga, belajar melalui kolaborasi. Di dalam kolaborasi selalu ada siswa yang lebih menonjol dibandingkan dengan siswa lainnya, dan siswa ini dapat dijadikan fasilitator dalam kelompoknya. Selanjutnya ada kelebihan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata, yaitu siswa ditekankan untuk mengetahui hubungan antar pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran dilakukan secara produktif serta mampu menumbuhkan penguatan konsep terhadap siswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai inovasi pembelajaran kontekstual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.